0500396, nomor presensi 7, Rombel J. Di sini saya akan membawakan proyek individu saya yang berupa dongeng yang berjudul Burung Kecil yang Berani. Dahulu kala, di sebuah hutan yang hijau dan damai, hiduplah seekor burung kecil dengan bulu kusam dan paruh yang sedikit retak. Namanya adalah Lilo. Setiap pagi, Lilo bangun lebih awal dari burung-burung lain untuk menyapa mentari dengan lagu sederhana miliknya. Suaranya memang tidak keras, tapi lembut dan menenangkan. Namun, tidak semua burung menyukai Lilo. Burung merak, burung beo, dan burung kutilang sering mengejeknya. Lihat bulunya, kusam sekali, kata burung merak dengan tawa sombong. Dan paruhnya retak. Bagaimana dia bisa makan? Sambung burung beo. Lilo hanya tersenyum kecil. Ia tahu dirinya berbeda, tapi ia tidak pernah berhenti bernyanyi. Baginya, bernyanyi adalah cara untuk bersyukur karena masih bisa hidup dan terbang di bawah langit yang sama. Hari demi hari berlalu, sampai suatu pagi langit berubah menjadi kelabu. Angin bertiup kencang, daun-daun berterbangan, dan petir menyambar-nyambar. Hujan turun sangat deras, membuat semua hewan ketakutan. Burung-burung bersembunyi di sarang mereka, memeluk anak-anaknya dengan cemas. Namun Lilo tidak pergi. Ia berdiri di ranting pohon yang bergoyang dan mulai bernyanyi. Jangan takut, badai akan berlalu, langit akan cerah seperti dulu. Suara kecil itu terdengar samar, tapi lama-kelamaan menembus deru hujan dan angin. Satu persatu burung lain mulai mendengarkan. Mereka yang semula panik, kini merasa lebih tenang. Lagu Lilo membuat hati mereka hangat. Ketika badai semakin kuat, seekor anak burung terjatuh dari sarangnya. Tanpa berpikir panjang, Lilo terbang menembus hujan deras. Sayapnya yang kecil gemetar, tapi ia berhasil meraih anak burung itu dan membawanya kembali ke tempat yang aman. Semua burung menyaksikan keberanian dengan kagum. Keesokan harinya, badai telah reda. Matahari terbit dengan sinar keemasan. Semua burung berkumpul di bawah pohon besar. Burung berak maju dan berkata, Lilo, kami salah menilaimu. Kamu memang kecil dan sederhana, tapi hatimu lebih besar dari siapapun di hutan ini. Sejak saat itu, Lilo tidak lagi diejek. Ia menjadi burung yang paling dihormati, bukan karena bulunya, tapi karena keberaniannya dan hatinya yang sabar. Baik, sekian penyampaian proyek pribadi dari saya. Yang selanjutnya yaitu analisis teoritis, struktur, dan interpretasi dongeng. Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Menurut Nurgiantoro, tahun 2013, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam, meliputi tema, tokoh, alur, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Penerapan pada dongeng Burung Kecil yang Berani. Tema, keberanian, ketulusan, dan penerimaan diri. Tokoh dan penokohan, Lilo, seekor burung kecil yang rendah hati, berani, dan penyabar. Burung merak, beo, dan kutilang, sombong, suka mengejek, namun akhirnya sadar dan berubah. Anak burung kecil, yaitu simbol kepolosan dan ketulusan. Alur dongeng ini adalah maju, dimulai dari ejekan terhadap Lilo, terjadinya badai, hingga Lilo menjadi teladan. Yang selanjutnya itu latar tempat, hutan yang hijau, pohon tempat Lilo bernyanyi. Yang kedua yaitu latar waktu, yaitu pagi hingga setelah badai reda. Yang selanjutnya yaitu latar suasana, damai, lalu mencekam saat badai, kemudian kembali hangat kembali. Yang selanjutnya yaitu amanat, keberanian dan kebaikan hati lebih berharga daripada penampilan luar. Sudut pandang pada dongeng tersebut yaitu orang ketiga, yaitu serba tahu, gaya bahasa yaitu deskriptif, dan personifikasi, badai dan angin digambarkan hidup, serta gaya emosional yang lembut dan puitis. Yang selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Menurut Kuncoro Ningrat tahun 2009 dan Sudarmo 2015, unsur ekstrinsik mencakup nilai-nilai sosial, budaya, pendidikan, dan moral di luar teks. Nilai moral, jangan menilai seseorang dari penampilannya, tapi keberanian dan ketulusannya lah yang akan selalu dihargai. Nilai sosial, saling menghormati dan menolong antar makhluk hidup. Nilai pendidikan, mengajarkan empati, keberanian, dan pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Latar belakang penulis atau implisit menggambarkan pandangan bahwa kesederhanaan dan kasih sayang dapat menjadi kekuatan sejati. Yang selanjutnya itu makna tersirat. Menurut Weller dan Warren tahun 1995, makna tersirat adalah pesan yang tidak diucapkan langsung dalam teks. Makna tersirat dongeng ini adalah bahwa kebaikan sejati tidak perlu pengakuan.
Justru melalui ketulusan dan keberanian menghadapi badai kehidupan, seseorang menemukan makna sejati dari keberadaan dirinya. Yang selanjutnya yaitu analisis teoritis struktur naratif berdasarkan teori naratif klasik. Yang pertama yaitu orientasi, pengenalan tokoh Lilo dan kehidupannya di hutan. Yang kedua yaitu komplikasi, ejekan dari burung lain dan datangnya badai besar. Yang ketiga yaitu resolusi, Lilo menenangkan burung lain dengan lagu dan menyelamatkan anak burung. Yang terakhir yaitu koda, sebuah burung menyadari ketulusan Lilo dan menghormatinya. Yang selanjutnya itu interpretasi karya. Menurut Welek dan Warren tahun 2016, interpretasi karya sastra adalah penafsiran makna di balik struktur cerita. Dalam dongeng ini, hujan dan badai melambangkan kesulitan hidup, sedangkan lagu Lilo melambangkan harapan dan keteguhan hati. Pesan tersiratnya, keberanian sejati bukanlah tidak takut, melainkan tetap berbuat baik meski dunia meremehkan. Kesimpulan dari dongeng ini yaitu, dongeng burung kecil dan badai mengajarkan kita nilai keberanian, ketulusan, dan empati. Melalui tokoh Lilo, pembaca diajak menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari penampilan luar, melainkan dari hati yang berani dan sabar menghadapi badai kehidupan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.